Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Syaraf Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan nama Imam An-Nawawi, meninggal 676. Hadis yang ke-13, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ingat, Abdurrahman bin Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, Allah meridai. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, wallahu
insya Allah. Ragu saya kamu datang besok, wallahi. Maka kalau sudah pakai wallahi berarti bersumpah. Orang Islam untuk menekankan makna bahwa dia benar, dia bersumpah. Kalau bersumpah hanya boleh pakai nama Allah, tak boleh bersumpah atas nama cinta. Bersumpah itu hanya atas nama Allah. Di pengadilan diminta oleh hakim, benarkah saudara melihat peristiwa ini? Benar. Berani bersumpah? Iya. Coba bersumpah. Wallahi, wallahi, billah. Wallahi demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, ini aku la astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepada Allah, bil yaumi, sehari semalam, aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah sehari semalam lebih dari 70 kali. Bagaimana cara beristighfar? Astagfirullah. Bagaimana cara bertobat? Wa atubu ilaih. Nah, dalam satu ucapan itu sudah terkandung istighfar dan taubat. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Bagaimana caranya biar supaya satu hari kita beristighfar dan bertobat 70 kali? Bisa habis selesai sholat 20, habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20. Tapi kalau saya tak, saya cicil. Habis sholat malam, bangun, mandi. Habis mandi, sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Duduk menunggu azan subuh, istighfar 100 kali. Supaya lepas tanggung jawab kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Bahwa nanti kita dikasih Allah sampai zuhur, sampai asar, bonus tambahan. Yang penting pokoknya untuk satu hari ini sudah 100 kali. Orang bertobat itu kan karena dosa. Nabi Muhammad itu adakah dosanya? Ada dosa Nabi? Ada dosa. Lalu kenapa dia bertobat? Bertobat dari zina, bertobat dari riba, bertobat dari riba, bertobat dari mencuri. Nabi tak ada dosanya. Lalu kenapa dia bertobat? Maka hadis ini dibahas oleh para ulama. Kenapa Nabi beristighfar padahal dia tidak bersalah? Yang pertama, dia mau mengajarkan umatnya. Seolah-olah dia mengatakan gini, sedangkan aku yang tak berdosa ini aja istighfar 70 kali. Kalian berapa? Itu mana yang pertama. Mana yang kedua? Dosa menurut kita, dosa menurut kita itu berjudi, berzina, riba, makan haram, riba, namimah. Itu dosa menurut kita. Tapi dosa menurut orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, perkara-perkara yang remeh-temeh sepele pun dianggapnya dosa. Lalai waktu sekedip mata pun dianggapnya dosa. Makanya keluar dari WC, apa bacaan keluar dari WC? Ghufranaka, ghufranaka, ampunanmu, maafkan aku. Mana ada dosa orang dalam WC? Apa dosa di dalam WC? Selama di dalam WC mulutnya, lidahnya tak menyebut nama Allah, padahal lisan ini diciptakan untuk menyebut nama Allah. Maka keluar dia dari situ, dia katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Jadi memandang sesuatu yang remeh-temeh sebagai dosa karena dilakukan di hadapan Allah Subhanahu
disyuting oleh 10 televisi swasta secara live. Menjadi masalah besar. Jadi kalau begitu masalah itu bukan pada kecil besarnya, tapi dia menjadi besar dan kecil ketika di mana dilakukan dan di hadapan siapa dilakukan. Jadi kalau begitulah kita memandang dosa, tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil. Kalau kenapa tak bertobat? Karena dosa kecil. Tidak ada dosa besar, tak ada dosa kecil, kata sebagian ulama. Jadi sesungguhnya kita menganggap semua silap salah kita di hadapan Allah sesuatu yang tak layak kita lakukan. Maka dia minta ampun lebih dari 70 marrah, 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim, ini Sunan Abi Dawud, ini Sunan Nasai, ini Sunan Tirmidzi, ini Sunan Ibnu Majah. Datang Imam apa tadi penulisnya? Imam Nawawi. Ini dalil boleh kita tak menyebutkan sanadnya. Maka tadi saya katakan, saya menyebutkan kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi dengan sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengganjal di hati perasaan, tulis di kertas, nanti kita jawab dalam tanya jawab. Hadis yang ke-14 dari Al-A'ar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Allah dia berkata, Allah Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruh, minta ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum, karena sesungguhnya aku bertobat satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana yang betul nih Pak Ustaz? Yang ini tadi katanya 70, yang ini katanya 100. Dua-duanya betul. Karena dia bukan mengatakan aku beristighfar 70 tak lebih. Coba tengok bunyi tes yang pertama. Aktsar min 70 marrah, lebih dari 70. Apakah 100 itu lebih dari 70? Bisa satu hari 70, bisa satu hari 100. Kita kalau tidak beristighfar di luar sholat, yang biasa setelah sholat, berarti cuma 15 kali. Habis subuh, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 3 kali 5, 15 kali. Boleh cukup. Makanya bagus dipatok, terserah mau habis subuh buat 100 kali. Nanti yang zuhur, asar, maghrib itu tambahannya adalah bonus. Terserah, saya tak wajib kan, karena ini sunnah. Tapi kalau kita mau cinta kepada Nabi, tanamkan melalui amalan-amalan yang nampaknya sunnah, sepede, tutup supaya kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dalil kenapa di beberapa zikir itu pakai bilangan angka. Ada orang beristighfar, usah hitung-hitung, sebanyak-banyaknya aja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Banyaknya berapa? Kalau udah banyak, kita hitungnya lagi. Astagfirullah. Habis itu agak 20 berarti. Itulah makanya banyak kadang ulama matok istighfar 100, sholawat
untuk tidak membuat perbuatan itu selamanya. Itu disebut dengan taubat. Taubat artinya rujuk. Apa arti taubat? Rujuk. Ini jalan di lurus. Ini siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqima. Jalan ini lurus. Waktu melewati jalan yang lurus ini, ada agak-agak membelok sedikit. Balik ke jalan lurus. Di mana tempat tinggal Ustaz itu? Jalan Kamboja. Jalan Kamboja ini lurus. Intinya siratal Kamboja. Tunjukkan aku jalan Kamboja. Nampaknya perumahan cantik sebelah kiri. Bagus perumahan. Membelok pula di dalam. Oneng-oneng dulu. Mana tahu orang yang cocok dan diri beli biar dekat tinggal sama Ustaz Somad. Belok dia ke dalam. Belok. Datang kawan yang tanya, kita tadi kan mau ngaji. Iya, kenapa kau belok situ? Oh iya ya. Balik dia ke pangkal jalan Kamboja itu, balik ke jalan asli itu disebut dengan taubat. Udah balik kau ke jalan Kamboja, udah taubat. Itu asal kata taubat. Taubat ya dulu taubatan. Taubat artinya kembali ke pangkal jalan, kembali ke jalan yang lurus. Rawahu Muslim. Ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari 70, dalam Sahih Muslim 100. Dua-duanya kita amalkan. Siapa yang mengamalkan 70 tak dapat 100. Siapa yang mengamalkan 100 pasti dapat 70. Kalau gitu amalkan. Mantap. Dan ada juga orang bingung saya Pak Ustaz, tapi sekarang ini kontradiktif ini. 70 100. Terus dua-dua saya amalkan. Ambil satu yang paling banyak 100. Wa'an hadis 15. Wa'an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah, namanya Anas bin Malik Al-Ansari, orang Ansar, orang yang datang dari Makkah ke Madinah, muhajirin. Orang di Madinah yang menolong Nabi, Ansar. Khadimi Rasulillah, khadim, pelayan, pembantu, khidmah perbuatannya. Saya ini berkhidmah kepada Ustaz Somad. Berkhidmah. Kalau orang Arab, ada yang bisa saya bantu, ayo khidmah. Kalau tahu jumpa dengan Habib, dengan Syekh nanti, pas jumpa, Syekh, ayo khidmah. Ayo khidmah kalau bahasa kampungnya, what can I do for you? Orang yang berkhidmat itu namanya khadim. Perbuatannya khidmat, melayani. Saya kalau datang ke satu kota, datanglah sekelompok anak muda berkhidmat. Saya berkhidmat sebagai trader. Tapi tidak ada polisi, kami membantu. Kami komunitas pemuda Pancasila mengawal Ustaz. Kami komunitas Jawara Betawi mengawal. Kami komunitas Biker Subuhan mengawal. Ini berkhidmat. Ada pula orang yang punya kelapangan rezeki, saya menyediakan mobil. Platnya sudah kami buat, BA1 UAS. Selama Ustaz di sini. Nanti Ustaz balik kami rawat lagi. Ini mereka ini orang-orang yang berkhidmat lillah ta'ala. Anas bin Malik ini berkhidmat benar. Berapa lama? 10 tahun. Sejak Nabi pindah ke Madinah sampai Nabi meninggal, maka disebut dia dengan khadim, pelayan Rasul. Radhiyallahu anhu, Allah meridhai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Kita naik onta, naik kuda, sampai di tengah gurun pasir, tiba-tiba kita jatuh. Kuda
lari. Bukan ada angkot panam situ. Sampai di gurun pasir tak ada orang, tak ada minum, tak ada buah kayu. Lari kuda itu lepas. Tak lama sesudah itu datang kuda. Kira-kira hati kita senang tak? Allah lebih senang lagi menengok orang bertaubat daripada perasaan orang menengok kuda lepas lari. Antum bisa tak merasakan perasaan orangnya? Tak bisa. Kenapa? Karena antum tak pernah naik kuda. Anak pernah, tapi untuk foto aja. Kita hanya bisa merasakan perasaan kalau kita mengalami kondisi yang sama. Kalau tidak, kita hanya mendengar ceritanya saja. Saya dulu ketika mau bayar uang SPP, kata mahasiswa cerita, besok penutupan bayar UIN, hari ini masih tak ada duit. Di tengah malam itu saya berdoa, besok suruh jumpa bapak-bapak di masjid. Tiba-tiba bertanya, dikabulkannya doa. Rasanya, kata si bapak bercerita sama anaknya, bagi anaknya itu bukan sesuatu yang enggak amazing banget kali. Kenapa? Karena anaknya dia mau bayar SPP ada duitnya. Bukan sesuatu yang membahagiakan, karena dia tak pernah mengalami. Naik unta, naik kuda sampai di gurun pasir, tiba-tiba melompat kuda jatuh, lari dia tak kemana, putus harapan. Tiba-tiba sudah dalam keadaan lelah lagi, datang dia balik. Allah lebih senang menengok orang bertaubat daripada perasaan orang. Hadis ini problem atau tak problem? Problem. Kenapa? Menyamakan perasaan Allah dengan perasaan makhluk. Padahal Allah itu walam yakul lahu, tak sama. Jadi kalau baca dalam Quran, dalam hadis nanti ada model begini, ini tidak boleh dipahami secara letterlik, secara zahir tak boleh. Dia mesti memahaminya secara maknawi, bahwa maknanya di sini adalah Allah senang menengok orang bertaubat. Jadi kalau begitu, Allah senang menengok orang sholat, Allah senang menengok orang puasa sunnah, Allah senang menengok orang berzikir, Allah senang menengok orang baca Quran. Tapi orang lupa, Allah senang menengok orang bertaubat. Taubat juga adalah ibadah. Yang ibadah itu puasa kan sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, sedekah. Taubat juga ibadah. Dan Allah senang menengok orang bertaubat. Maka ada orang yang amalannya tak ada amalan yang lain, amalnya istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kau kenapa amal kau cuma istighfar? Aku merasa aku banyak dosa, Pak Ustaz. Aku tak layak untuk mengucapkan yang lain. Aku istighfar. Kau kenapa tak sholat? Cukup istighfar aja, Pak Ustaz. Kau selesai. Tidak sholat itu dosa besar, tak bisa dengan istighfar. Hadisnya muttafaqun alaihi. Masih ingat muttafaqun alaihi? Ada di Sahih Bukhari. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslimin. Dalam riwayat Muslim, tengok, ada semua di kepala Imam Nawawi. Dalam Bukhari Muslim begini bunyinya, tapi dalam riwayat Muslim begini bunyinya. Panjang, 4 baris. Lallahu asyaddu farahan. Allah sangat bahagia senang bitaubati abdihi, menengok hamba yang bertaubat, hina yatubu ilaihi, ketika dia bertaubat kepada Allah. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Ada seorang naik unta, naik kuda di gurun pasir tak bertepi. Fanfalatat minhu, tiba-tiba ontanya itu, kudanya itu melompat, jatuh dia.
Wa 'alaiha ta'amuhu, di atas kuda binatang tundangannya, di atas untanya itu ada ta'am, makanan. Wa syarab, ada minuman. Melompat binatang tunggangannya tadi, dia jatuh, pergi. Makanan dibawa, minuman dibawa. Saya Pak Ustadz kalau makan minum dibawanya tak apa-apa, handphone dibawanya pun juga. Fa'aisa minha, ais artinya putus asa. Siapa nama kau? Ais, putus asa. Aisyah yang betul, bukan Ais putus asa. Aisyah, perempuan yang putus asa. Siapa nama kamu? Aisyah. Fa'ata syajaratan, lalu ditengoknya ada sebatang pokok kayu. Fattaja'a minha, dia pun lemas berbaring di bawah pokok kayu. Makanan tak ada, minuman tak ada, mau berjalan jauh, panas terik, putus asa. Fi zilliha, bernaung di bawah pokok kayu. Waqad aisa, dia sudah putus asa, min rahilati, tak balik lagi tadi binatang tunggangan tadi, tak mungkin balik lagi. Dah kemana sudah? Kalau bahasa kampungnya, kijang lopeh ke imbo panjang pula. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia sedang bersandar lemas di bawah pokok kayu tadi, idh huwa biha qa'imatun indahu, di bawah kayu terlayang-layang udah. Tiba-tiba menoleh dia ke kanan, ditengoknya ada binatang tunggangnya tadi balik. Fa akhadha bi khitamiha, ditariknya tali binatang tunggangannya tadi. Summa qala min syiddatil farahi, saking senangnya dia, apa kata dia? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Engkau hambaku dan akulah Tuhanmu. Rupanya orang kalau sudah saking senangnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu sudah tak jelas lagi. Jadi kalau antum tengok nanti kawan antum ngomong, cakapnya udah, itu berarti dua kemungkinan, terlalu senang atau utang keliling pinggang. Laki-laki kalau sudah terlalu senang, cakapnya sudah tak betul lagi. Adinda, ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kira-kira cakap itu betul atau tak betul? Mana pula betul. 40 tahun aja sakit pinggang, 1000 tahun pula lagi. Tapi kata-katanya itu tidak dipahami secara letterlik. Jadi abang datang ke rumah aku nanti, aku senang kali bisa kau sambut datang. InsyaAllah nanti aku datang. Berapa lama lagi? Ya sebatang rokok lah. Kata sebatang rokok itu betul atau tak betul? Rokok apa? Kalau cerutu. Saking senangnya dia kata, Allahumma anta abdi wa ana abduk wa ana rabbuk. Engkau hambaku dan aku Tuhan. Akhta'a, salah bercakap. Min syiddatil farahi, saking bahagia, saking senangnya. Senang kau dapat tunggangan dengan makanan minuman, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu. Kenapa mesti bercerita panjang lebar sampai 7 baris? Untuk menjelaskan makna senang. Kata senang itu kan kata yang abstrak. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak, cukup. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak. Tapi Allah tidak ingin kita hanya cukup tahu banyak, maka diceritakannya. Banyaknya macam mana? Kama sali habbah, sebiji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100 sebiji, ditanam dalam tanah, tumbuh 7 cabang, dalam satu cabang ada 100. Beda tak penjelasan yang tadi banyak dengan setelah dijelaskan dengan perumpamaan? Perumpamaan itu mendekatkan makna kata. Kecewa. Seorang anak muda yang sudah dijanjikan akan menikah dengan anak gadis, tiba-tiba anak gadis itu tamat kuliah, diambil orang lain. Apa kata yang paling tepat?
kecewa. Kecewa mesti dijelaskan. Bagaimana cara menjelaskan kecewa? Macam-macam cara orang menjelaskan kecewa. Cemana kecewanya kau? Ternyata Pak Ustadz bertepuk sebelah tangan. Kata bertepuk sebelah tangan itu mengungkapkan makna kekecewaan. Tak berbunyi. Cemana kecewanya kau? Tak berbekas rupanya selama ini Pak Ustadz. Macam mana tak berbekasnya? Macam air tumpah di daun keladi. Susah sekarang karena anak-anak pun tak tahu keladi lagi. Keladi itu apa? Talas. Talas, daun talas itu kena air hujan lewat macam tak ada berbekas. Jadi kau anggap apa aku selama ini? Kucing kurap. Pemilihan kata kucing kurap itu pun ada makna. Sudahlah kucing kurap, bukan kucing anggora. Nah, jadi setiap penjelasan-penjelasan dalam ayat, dalam hadis itu yang ingin dia sentuh itu sebenarnya adalah hati. Kalau sudah hati orang tersentuh, maka mudah dia untuk menerima hidayah. Jadi jangan heran antum kalau membaca ayat. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu bukan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum singkat. Siapa yang melaksanakan ibadah dapat pahala. Pahalanya banyak. Cukup. Tapi dia ingin menjelaskan, maka ada sastranya. Bahasa Al-Quran itu sastra, yang kadar sastranya lebih tinggi daripada sastra orang Arab jahiliyah yang saat itu suka sekali bersyair-syair. Maka mereka ketika mendengar ayat Quran itu mengatakan, mahada, apa ini? Sihir ini gitu. Terpukau dia mendengar kata-kata ini. Nomor 16 dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, selalu dipanggil digelar dengan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini pernah jadi gubernur. Semua orang berkirim surat pakai tanggal, pakai bulan. Orang Islam tak ada tanggal, tak ada bulan. Kata Abu Musa al-Ash'ari, malulah kita tak ada tanggalnya. Dialah yang meminta tanggal bulan kepada Umar bin Khattab. Waktu itu Amirul Mukmininnya Umar. Umar mengumpulkan sahabat, jadilah tahun baru Hijrah. Nah, ini orang Abu Musa al-Ash'ari. Anin Nabi, dia meriwayatkan dari Nabi SAW. Qala, dia bersabda, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Allah membukakan tangannya di waktu malam, liyatuba musi'an nahar, menerima taubat orang yang buat dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dia bukakan tangannya di waktu siang, liyatuba musi'ul lail, untuk mengampuni orang yang buat dosa tadi malam, dibukakannya siang. Yang buat dosa di waktu siang, dibukakannya waktu malam. Kalau begini cara menjelaskan hadis ini, kita menjadi orang mujassimah, menfisikkan Tuhan. Allah membuka tangannya di waktu malam. Ini makna ungkapan. Saya menerima kamu bertamu ke rumah saya dengan tangan terbuka. Pas datang ke rumahnya, tegak dia di depan pintu, selamat datang, selamat datang. Tapi katanya Bapak dengan tangan terbuka. Boleh saya datang ke rumah Bapak? Kamu datang ke rumah saya, pintu rumah saya terbuka 24 hours, 24 jam. Datang kita jam 10, kompleknya berkunci, gerbangnya berkunci, rumahnya berkunci, jendelanya berkunci. Maka ini tidak bisa dipahami secara lahiriah, tidak bisa dipahami secara letterlik. Karena kalau dipahami, Allah membukakan tangannya, Allah bertangan. Terbayang, Allah bertangan. Maka kalau ketemu dengan hadis-hadis mutasyabihat, mesti ditakwil. Begitu dalam akidah Asy'ari. Maka maksudnya apa? Allah membukakan pintu taubat di waktu malam
bagi pelaku dosa siang. Allah membuka pintu taubat siang ini bagi yang sakau malam tadi, bagi yang mabuk malam tadi, bagi yang dugem malam tadi. Dugem, duduk sambil gemetar. Bagi yang berzina malam tadi, dibukakan pintu taubat siang ini. Artinya jangan bertobat menunggu malam, menunggu mati. Kau kenapa belum bertobat? Tobat itu enaknya malam Pak Ustaz, nantilah malam. Iya kalau sampai nanti malam. Kalau asar nanti malaikat maut datang. Rupanya malaikat maut dari simpang Panam. Yakin kali dia malaikat maut masih di perbatasan Sumbar. Bersegera bertaubat untuk minta ampun dosa pagi ini atas dosa tadi malam. Berdosa siang, bersegera bertaubat. Makanya ada zikir pagi petang. Zikir pagi dibaca habis subuh, zikir petang dibaca habis maghrib. Supaya apa? Dosa yang siang diminta ampunkan maghrib, dosa yang malam diminta ampunkan subuh. Sampai kapan pintu taubat ini dibuka? Hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari maghrib, dari barat. Maroko itu disebut maghrib karena dia berada di tempat tenggelamnya matahari. Ghurub artinya tenggelam. Syuruk terbit, ghurub tenggelam. Maghrib tenggelam matahari. Matahari, bumi mengelilingi matahari. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tak mungkin berjumpa bulan, bulan tak mungkin menjumpai matahari. Begitulah agaknya hubungan kita, Dek. Karena ayahnya tak setuju tadi. Ingat terus surat Yasin. Nasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Matahari tak mungkin menjumpa bulan, siang tak mungkin mendahului malam. Kita jalan masing-masing aja lah. Tafsir sesat. Sampai masanya aturan yang dibuat Allah ini keluar dari garis edarnya. Yang selama ini matahari terbit dari timur, tiba-tiba dari barat, artinya apa? Kacau balau. Itulah yang disebut dengan wa idzal kawakibun tatharat, planet-planet berguguran. Sebelumnya aturannya yaitu matahari di tengah, bulan, bumi, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars berputar. Tiba-tiba putaran itu hancur kacau balau karena kehendak Allah SWT. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak mungkin matahari terbit dari barat, secara andai ada orang tak bertuhan, dia tak percaya sama Tuhan, bahwa matahari terbit dari barat itu memungkinkan secara ilmu astronomi. Karena kalau putarannya itu dibalik, maka terbitlah matahari dari barat. Kiamat habis. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Muslim. Kalau mau beli buku, Rasul bersabda, tak ada jelas riwayat siapa, jangan beli buku. Berarti hadisnya tak bisa dipertanggungjawabkan. Maka yakinkan di ujungnya ada garis HR Bukhari, HR Muslim, HR Abu Daud, HR Nasai, HR Tirmidzi, HR Ibnu Majah, HR Malik, HR Ahmad bin Hambal, HR Daud Toyalisi, HR Abdul Razak, dan seterusnya. Ciri hadis palsu tak ada disebut riwayat siapa. Rasul bersabda. Siapa yang meriwayatkan? Jumpa saya tadi malam. Kau siapa? Jumpa Nabi enak aja. Jumpa Kapolsek aja Pak ya. Jumpa Nabi pula.
Tapi buku sekarang kan dibalut plastik Pak Ustadz. Itulah namanya beli kucing dalam plastik. Hadis 17 dari Abu Hurairah. Kenapa banyak kali Abu Hurairah? Dia yang paling banyak berikan hadis, 5.000 lebih. Kenapa dia yang paling banyak? Dia tinggalnya di emperan masjid. Masjid Nabawi ada di belakang tuh, maka disebut dengan Ahlus Suffah. Tinggal dia situ. Tunggunya Nabi keluar rumah. Selampaknya Nabi keluar, dekat dia. Pergi Nabi, ikut dia. 3 tahun dia jalan sama Nabi. Kemana aja Nabi pergi, ikut. Maka dia paling banyak hadis di kepala. Kalah sahabat yang lain. Setelah Nabi meninggal, diriwayatkannya hadis itu. Itulah maka banyak riwayat dia. Jadi bukan lama kenalnya, tapi lama bersamanya. Kalau sekedar lama kenal, lamalah Abu Bakar Siddiq lagi. Sebelum masuk Islam udah kenal, masuk Islam 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Makkah, di Madinah. Kalau cerita Islam 23 tahun sebelum Islam pun dah berkawan. Tapi kenapa riwayatnya tak banyak? Abu Bakar sibuk dengan urusan, dia punya istri, dia punya anak, dia ngurus politik. Abu Hurairah enggak. 3 tahun aja dia berkawan dengan Nabi. Jadi kalau begitu, yang perlu itu kuantitas atau kualitas? Kualitas. Singkat pertemuan kita, tapi berkualitas. Daripada lama tapi hampa, tak ada sempat mengambil apa. Dari Abu Hurairah, hadis ke-17, Nabi bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaihi, Allah menerima taubat. Saya Pak Ustaz mungkin tak diterima Allah lagi taubat saya ini Pak Ustaz. Kenapa? Umur saya udah 40 Pak Ustaz. Ada orang pernah ngomong gitu. Kata dia kalau udah umur udah 40 tak diterima Allah taubat. Benarkah pernyataan ini? Taubat diterima selama matahari belum terbit dari barat. Besok pagi kalau antum tengok arah ke barat tiba-tiba terang, tak usah bertobat lagi. Jadi ketika bangun pagi, sholat subuh, amati matahari. Di mana matahari terbit? Alhamdulillah terbitnya masih di sana, terang benderang. Jam 6 terbit matahari. Alhamdulillah. Tapi kalau tiba-tiba nampak matahari terbit sana, tak ada gunanya lagi istighfar. Astaghfir. Tak usah, selesai. Dah, siap-siap aja lah. Riwayat Muslim. Hadis 18 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Siapa namanya? Abdullah. Siapa nama anaknya? Abdurrahman. Siapa nama ayahnya? Umar bin Khattab. Siapa nama panggilannya? Abu Abdurrahman. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Gitu nama orang. Nama kita pendek. Siapa namanya? Ucok. Siapa namanya? Buyung. Siapa namanya? Uas. Kita suka menyingkat-nyingkat. Nama panjang pun disingkat. Abdullah. Siapa namanya? Dolah. Sulaiman. Siapa namanya? Sulaiman. Nama itu panjang. Abu Abdurrahman. Orang di Arab tuh nyingkat-nyingkat juga Pak Ustaz. Di Maroko kalau kita jumpa sama orang pertama kali kenal belum tahu namanya, dia panggil kita Simo. Simo. Baru kenal baru nampak Simo. Simo itu artinya Sidi Muhammad. Simo. Si itu Sidi. Sidi itu Sayyidi, Tuan Muhammad. Jadi semua orang yang belum dikenal dipanggil Muhammad. Orang Arab kalau manggil orang tak tahu dia namanya Muhammad. Muhammad ta'ala. Kalau kita kalau tak kenal siapa kita panggil? Ujang. Yang sekarang Ujang. Ujang Lapu. Hadis yang ke-18. Anin Nabi SAW, dari Nabi. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir,
sebelum ghar. Sebelum ghar. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi. Wa qala, kata Imam Tirmidzi, haditsun hasan. Yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Maudhu' bukan hadis, hadis palsu. Jadi sebenarnya 3 saja. Sahih, hasan, dhaif. Hadis ini hadis hasan. Hasan dengan sahih tak ada ikhtilaf. Allah menerima taubat sebelum ghar-ghara. Kalau sudah napas di tenggorokan, astagfirullah. Itulah mengapa taubat Fir'aun tak diterima. Falamma adrakahul gharaq, ketika air laut merah itu sudah masuk ke tenggorokannya, apa kata dia? Amantu, aku beriman. Game is over. Sudah selesai. The end. Habis. To be continued. Where? Go to hell. Berlanjut kemana? Neraka jahanam. Tanda alam semesta taubat ditutup, terbit matahari dari barat. Tanda pada diri pribadi taubat tertutup, ghar-ghar. Kalau sudah ghar-gharah, tapi kita tetap husnuzon, kita bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kalau ada nanti orang mau sakratul maut, ghar-gharah, siapa di antara antum ni yang pernah menengok orang sakratul maut? Angkat tangan. Yang belum, cari-cari orang mau mati. Itu sangat berkesan daripada antum hadir ceramah 100 kali. Masuk ke kepala antum. Yang belum pernah mencium orang mati, angkat tangan. Pernah semua? Tengok orang mati, buka penutup wajah. Ada orang sakit datang, nazak, dah mau sakratul maut, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha. Kita tidak sedang menengok orang lain, begitulah aku nanti. Makanya kita berdoa, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan. Taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Sebelum, sedang, akan datang. Before, after, and future. Itulah kita. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Yang lalu sudah lewat, yang akan datang belum jelas, nikmati yang sekarang. Banyak orang gara-gara memikirkan yang lalu sampai lupa menikmati yang sekarang. Banyak orang sakingkan sibuknya memikirkan yang akan datang sampai lupa menikmati yang sekarang. Akhirnya yang sekarang lewat, yang akan datang tak jelas. Jadi hidup ini mesti dinikmati, per episode-episodenya nikmati. Saya sedang menikmati bersama dengan antum. Karena boleh jadi tak ada jaminan Rabu depan kita masih jumpa lagi. Jangan sampai setelah mati baru menyesal. Kok adalah kemarin pengajian itu. Saya masih ada, kalian belum tentu ada. Mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hadis 19. Hadis 19 ini panjangnya 1 lembar. Kok dibaca sekarang jam 8 baru selesai. Jadi hadis yang ke-19 kita lanjutkan di masjid Muwahhidul Ummah, yang menyatukan umat. Kalau kantum menengok umat ini terpecah belah oleh ormas aliran, itu bersatunya hanya di masjid Muwahhidul Ummah. Nantikan Rabu depan, jangan kemana-mana. Makna kalimat jangan kemana-mana itu kalau dipahami secara letterlik, tak kalian.
Kau kenapa tak bergerak? Kata Ustaz, jangan kemana-mana. Padahal maksudnya datang nanti Rabu depan, kan gitu kan? Siap antum sampai menghatamkan kitab? Dari bunyinya macam tak siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riak saat ibadah? Padahal saya Bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riak? Padahal saya tidak orang riak. Riak itu menunjukkan amal. Kalau sum'ah memperdengarkan amal. Alhamdulillah tadi malam dapat 20 rakaat. Itu riak apa sum'ah? Sum'ah memperdengarkan. Masuk ke masjid, kebetulan banyak orang salat tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Ayat rakaat pertama Yasin. Itu apa namanya? Riak. Riak mempertontonkan. Kalau di kamar sendirian kulhu. Beda antara depan orang sama di belakang orang. Itu namanya riak. Ada anak muda dari rumah ke masjid. Kau mau kemana? Aku mau sholat ke masjid. Yang satu lagi ditanya, kau tak ke masjid? Aku takut riak. Jadi yang betul mana? Tarkul amal li ajlin nas riak. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riak. Kau tak ke masjid, pengajian sama ustaz, aku takut dipuji orang, riak. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Dono kasino indro. Jadi yang betul itu mana? Selama sesuai dengan sunnah, laksanakan. Apakah sholat dari rumah ke masjid sunnah? Laksanakan. Apakah pakai jubah sunnah? Laksanakan. Apakah pakai sorban sunnah? Laksanakan. Bahwa ada bisikan-bisikan di dalam, pukul bisikan itu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Lawan bisikan dalam itu dengan istighfar. Istighfar di mulut, istighfar dalam. Sunnahlah yang menghilangkan itu. Maka kata Nabi SAW, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia banyak melihat ikhtilaf. Bagaimana? Berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disebut dengan ahlu sunnah. Kau kenapa ke masjid? Kau riak? Karena ke masjid itu sunnah, maka aku ke masjid. Ya, tapi nanti hati kau berkata-kata, bisikan di hatiku ku hilangkan dengan sunnah. Dengan apa? Zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Antum naik motor, jauh datang. Antum astaghfirullahaladzim. Makin kencang, makin kencang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 8 istighfar dalam perjalanan. Jadi jangan sampai kita mendengar cakap orang. Kata orang, kau ke masjid rajin kali, ikut pengajian rajin kali, lalu berhenti. Setan menang. Setan sampai sekarang belum pensiun. Saya datang ke pengajian majelis ilmu, sholat di masjid karena ngefans sama ustaz. Bagaimana niat hati saya? Tolong diperbaiki seperti apa caranya. Kalau antum ngefans ke saya karena saya ganteng, rusak niat antum. Kalau antum ngefans ke saya karena saya kaya, rusak niat antum. Antum suka ke saya karena saya mengajarkan hadis Nabi SAW. Karena yang saya sampaikan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai karena Allah. Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah,
wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kita bertemu karena Allah, karena sholat subuh disuruh Allah, membaca hadis disuruh Allah, majelis ilmu disuruh Allah, dan kita berpisah karena Allah. Kita berpisah saat saya mati, berpisahnya karena Allah, bukan berpisah karena bisnis, bukan berpisah karena dunia. Maka insya Allah hubungan kita itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau kita kagum ke orang karena jabatannya, karena kayanya, karena dunianya, maka rusak hubungan kita. Karena jabatan akan hilang. Senang kita sama dia karena dia jadi bupati, habis 2 periode dia ditangkap KPK, rusak hubungan kita. Senang kita sama dia karena dia kaya, begitu dia jatuh miskin kita jadi benci. Tapi kalau kita senang sama dia karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaiha nahya, dengan itu hidup, wa alaiha namutu, dengan itu mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan mati menghadap Allah. Jelas? Tapi kenapa hati kita tak sama dengan guru-guru kita itu? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Berapa banyak tuan-tuan syekh di Pekanbaru tak sama hati kita dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, fikihnya beliau ahli usul fikih, dengan Ustaz Saidul Amin tahzibul akhlak, beliau kajiannya khusus masalah-masalah hati. Jadi tak sama. Tapi bukan berarti kita kotak-kotakkan mereka. Semua ini guru-guru kita, semuanya hadir kita dalam kajian mereka. Tak bisa kita ikut datang, kita tonton, kita amalkan. Wanita baru selesai kurat, keluar darah beberapa hari, apakah wajib tetap sholat atau tidak, sedangkan dia tidak dalam keadaan haid? Penting bagi perempuan dan penting bagi laki-laki, karena laki-laki itu punya istri perempuan, kecuali bini kalian laki-laki. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kuret ini apakah mesti setelah melahirkan? Bu, saya tak tahu kuret nih, maka saya tanya, apakah dia mesti setelah melahirkan? Kalau umur janin itu lebih 80 hari, 80 hari dalam kandungan, cara menghitungnya berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Tanya SPOG, spesialis obgyn, bukan spesialis jin. SPOG itu spesialis obgyn, spesialis kandungan. Kata spesialis obgyn, setelah dihitung dari hari haid terakhir, ini janin di dalam ini umurnya kata dia 80 hari. Gugur, na'udzubillah. Kalau umur janinnya lebih dari 80 hari atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Paham? Kalau umur janin di dalam itu lebih 80 hari atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Hukum nifas itu berapa lama? 40 hari. Kalau setelah 40 hari dia tetap mengalir juga, maka ditambah 20 hari lagi dalam mazhab Syafi'i, maka hukum nifas berlaku 60 hari. Selama 60 hari tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh berhubungan intim, tak boleh masuk masjid, tak boleh i'tikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Kalau lewat dari 60 hari tetap darah itu mengalir, maka nama darahnya darah istihadah. Macam mana tentang hukum istihadah? Tulis Somad Maroko istihadah. SOMAD MOROCCO spasi
istihadah. Enter. Wanita istihadah bolehkah puasa? Sudah ditulis Abdul Somad 25 Agustus 2010. Sekarang 2020, 12 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang istihadah. Apa katanya? La yajibu 'alaihal ghuslu li syai'in minas salah, maka dia tidak wajib mandi kalau mau sholat. Darahnya mengalir, dia berwuduknya setelah masuk waktu. Azan zuhur 12.30, maka dia boleh berwuduk setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dia ke kamar mandi, dibersihkannya badannya, maaf cakap beribu maaf. Setelah itu dia pakai pembalut, lalu dia berwuduk, lalu dia pun sholat. Menetes saat sholat itu dimaafkan, maafkan. Tak boleh dia wuduk jam 12, belum azan dah berwuduk, tak boleh. Mesti wuduknya setelah azan. Kalau berdarah istihadah, yajibu alayal wuduk likulli salah. Habis salat zuhur, nanti asar dia macam itu lagi, wuduk lagi. La tatawadda qabla dukhuli waqti shalah. Tak boleh dia berwuduk sebelum azan. Yajuzu li zawjiha an yata'aha. Suaminya boleh berhubungan dengannya walaupun dia dalam keadaan istihadah. Jadi tak perlu dia buka cabang. Nampaknya dek, karena airport ini banjir tak bisa mendarat, paksa abang franchise tak bisa. Laha hukmut tahirat, dia sama macam perempuan suci. Tusolli, dia boleh solat, bukan boleh solat, wajib solat. Wa tasum, wajib puasa. Wa ta'takif, boleh i'tikaf. Wa taqra'ul Quran, boleh baca Quran. Wa tamussul mushaf, boleh megang mushaf. Wa tahmiluhu, boleh bawa mushaf. Wa taf'alu kullal ibadat, dan dia boleh melakukan semua ibadah. Oh, panjang sekali komen-komen dari jamaah. Banyak. Saya pun baru ini pula buka komen. Haria Fajri Al-Minangkabawi, terima kasih banyak Pak Ustaz. Samo-samo. Banyak komen di bawah. Blog ni saya buat dulu waktu saya baru-baru pulang. Saya buat blog, namanya Somad Morocco Blogspot. Lama tak diupdate, tapi tak hilang. Antum kalau punya catatan-catatan kajian, tulis blog, tulis di blog, tak hilang. Tak hilang dia, sama seperti hubungan kita. Kalau kita dalam keadaan pilek berat dan sering menarik ingus dari hidung, bagaimana cara kita mengkondisikan jika sholat berjamaah agar tak mengganggu jamaah sebelah? Waktu berwuduk, antum naikkan air itu ke hidung sampai keluar semua dahak-dahak. Selama ini kan hanya sedikit aja, naikkan dia sampai ke atas, maka semua dahak-dahak itu keluar, insya Allah bertahan sampai dalam sholat. Coba, sakit Pak Ustaz? Iyalah, tarik gas. Kori-kori itu macam mana suaranya supaya bersih? Tarik gas, naik ke atas, nanti keluar dahak, itu bertahan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, siapkan tisu di sini. Jadi seandainya, bolehkah antum melap? Boleh, kenapa? Darurat. Yang tak boleh itu tidak ada darurat, karena ini harakah ajnabiyah, gerakan yang bukan gerakan sholat. Tapi kalau darurat, maka boleh. Jangan antum biarkan meleleh-leleh.
kencang pula kipas angin. Kawan di sebelah, ayo kata kawan. Jadi Islam ini bukan agama robot. Antum sedang outbound, anak-anak muda pergi outbound, biker subuhan outbound, sampai di tengah hutan, sholat, tahu subuh, teruskan sholat. Di depan itu rupanya ada kolam, tak tahu tak datang dari mana, mohon maaf, adalah orang tunanetra. Apa antum biarkan dia masuk ke lubang? Maka antum boleh menarik tangannya. Nah, berjalan antum ke dekat lubang kolam tuh, menarik tangannya, antum lewatkan dia lubang tuh biar jalan dia ke sana, lalu antum tetap lanjutkan sholat. Boleh. Kenapa? Darurat. Tapi jangan bercakap. Kalau bercakap batal. Kalau sama ini, jangan sikul lagi ya. Boleh gerakkan dan antum lanjutkan sholat. Apalagi kalau cuma hanya sekedar mohon bantu saya doa lepas dari riba. Datang orang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah aku kena riba. Diajarkan Nabi doa lepas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Wa dhala'id daini, lilitan hutang riba, wa ghalabatir rijal, dikuasai Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nanti sama-sama kita doa insyaallah. Doa agar segera cepat rumah saya terjual. Doa salat hajat 2 rakaat. Salat hajat bisa pagi bisa malam. Usolli sunnatal hajat. Aku salat sunat hajat rakaataini 2 rakaat. Hajatnya dalam hati supaya rumah ini cepat dijual. Usolli sunnatal hajat. Yang diucapkan di mulut. Usolli sunnatal hajat supaya motor ini laku. Dengar kawan sebelah, berapa? Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya bebas. Pas di sujud terakhir itu minta sama Allah. Jangan dicakapkan. Kalau dicakapkan batal sholat. Dalam hati aja. Dalam hati. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehabis-habis pengaduan. Kawan di YouTube 2 juta, kawan di Instagram 7 juta, kawan di Facebook tak ingat berapa juta, kawan jamaah dari Sabang sampai Papua. Tapi kalau kita dalam kesulitan, satu-satunya tempat mengadu cuman jangan ngadu ke Facebook, jangan ngadu ke Instagram, ngadulah kepada Allah. Memang sulit untuk menceritakan bagaimana mengadu pada Allah kalau kita tak pernah mengalami kesulitan. Semakin sulit hidup kita, semakin lama kita bersujud. Semakin susah hati kita, semakin khusyuk kita berzikir. Jadi kalau dalam hidup ini kita mengalami sesuatu yang sulit, sesungguhnya kita husnuzan sama Allah. Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Allah cuma ingin hati kita lebih khusyuk. Itulah kesimpulan saya dari perjalanan hidup. Dari berbagai ujian hidup yang saya hadapi, Allah cuma ingin sujud saya lebih lama, hati saya lebih khusyuk, hati lebih lembut, menetes air mata. Dibuatnya beberapa kerikil-kerikil, beberapa duri sempat menusuk kaki kita. Husnuzan pada Allah SWT. Saya di kampung punya tetangga suka menggeser batas tanah. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, pasang CCTV. Pasang CCTV, nampak dia menggeser, rekam, pidanakan.
suka memfitnah. Saya difitnah, saya cari mediator. Jangan kita langsung datang, itu namanya melabrak. Cari mediator. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Tigut, tunggu saja rangan. Pak, saya difitnah si anu. Bapak, saya angkat jadi mediator ya. Mediator ini penengah. Iya siap. Nanti Bapak pertemukan. Ya. Sekali dia tak mau, dua kali dia tak mau, yang ketiga buat surat. Kalau saudara tetap memfitnah saya akan poldakan saudara. Lapor ke Polda, nanti di BAP. BAP. Kapan dia memfitnah? Nih, apa buktinya? Ada screenshot, ada saksi, tangkap. Naik ke jaksa. Islam ini bukan sekedar agama maaf. Kalau antum bertanya ke ustadz lain mungkin lapangan hati kita mesti banyak memaafkan. Saya tak begitu. Itu ustadz lain. Banyak juga jamaah ini bertanya karena dia sebetulnya lembek, letoy, lesu, loyu, lunglai, dan dia ingin ustadz melegitimasi keletoyannya. Ada orang modelnya begitu, dia tak sanggup melawan, lalu dicarinya ustadz, lalu ustadz itu pun mengatakan kau sabar, ayo. Pijak orang kita kau sabar. Dibuatlah percobaan psikologi. Dibuat percobaan psikologi, dibuat seorang artis di atas pentas, dimajukan 3 kelompok. Kelompok pertama memuji, dia tidak boleh bergerak, tak boleh merespon, dia diam aja. Kelompok yang pertama memuji, oh cantiknya. Kelompok yang kedua mulai megang-megang pipinya, matanya, oh lucu ya. Kelompok yang ketiga mulai memukul, menjambak, menarik. Apa maknanya? Kalau kita tidak bersikap, kita dipijak orang. Sifat manusia ini, sekali dapeknya, ditakiknya, dicancangnya taruh. Ini batang kayu ini keras, dia mulai bawa golok, dia mulai coba-coba mana yang lunak, itulah terus dicancang. Hakadha allamatnil haya. Beginilah hidup mengajarkan. Makanya mesti bersikap. Maaf itu ada maaf. Kapan? Setelah hukum. Anda maafkan, saya maafkan, tapi hukum tetap berlanjut. Anak temletoy, yang terloyo, pijak orang itu. Agama ini mesti dibangkitkan dengan semangat. Kalau tidak orang menginjak-injak agama, nyepelekan agama. Antum tak setuju dengan anak? Cari Ustadz Letoy. Apakah kita berzikir selain dalam sholat saja, tapi kita lakukan di luar sholat? Contohnya dalam berjalan menuju tempat kerja. Kata Syekh Saifuddin, cucu Syekh Amin Al-Kurdi, mursyid besar Naqsabandiyah di Mesir, namanya Syekh Amin Al-Kurdi. Dia punya cicit namanya Syekh Saifuddin. Kata dia, saya jumpa sama dia, kalau berzikir tak putus Allah Allah dalam nafas sehari semalam bisa 24.000 kali. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Nafas kita itu kan 2 kan? Tarik, hembus. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Kan terasa antum sambil antum pergi ke kampus, jumpa sama kawan, ngobrol, tetap ngobrol. Nanti lama-lama pada awal prosesnya dia putus. Jadi orang yang bersuluk tuh apa yang dikerjakan orang bersuluk? Bersuluk tuh Allah Allah tak putus. Cuman dia kencang, tak pakai napas. Itu maka kalau antum tengok orang tarekat berzikir ada tasbih, cepat dia tak putus. Allah 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 Allah. Diwajibkan berzikir sehari 10.000 kali. 10.000 kata dia. Kenapa? Karena dia mau mengajar supaya tak putus dia. Dia tidak pakai nafas. Allah 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 Allah.
ketangkep jantung. Terus makan nasi cuma sedikit, supaya mencantolkan zikir itu ketangkep jantung, supaya nyangkut dia. Menginstalkan program itu ke laptop. Laptop ini udah ada, cuman barang ini belum terinstal lagi di dalam. Mengsetupkannya ke dalam. Itulah yang disebut dengan alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubi. Jadi kalau ada orang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, di sininya belum tentu. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, baca Quran zikir, salat zikir. Tapi kadang tak menyangkut dia ke sini. Mencantolkannya ke sini, itulah maka orang zikir Allah banyak. Diwajibkan guru kau 5.000 kali sehari supaya tercantol ke dalam Allah. Berzikir ini macam meniti pematang. Tahu tentang pematang? Tanah licin di tengah sawah. Ini sawah padi, ini sawah terhampar. Di tengah itu kan ada tanah licin. Orang waktu memikul padi di atas pematang itu kan kadang-kadang terpleset ya. Sama juga macam naik motor. Antum bawa motor kan kadang tak fokus. Kadang naiklah ke trotoar, apalagi dulu sampai ke UIN. Nengok mahasiswi baru, kadang masuklah ke paret. Begitu juga lah zikir tuh. Kadang-kadang lupa balik. Makanya kadang astagfirullah. Saya tengok banyak ustaz-ustaz, syekh-syekh itu bawa tasbih. Tak putus. Karena dengan dia ingatnya, tangan bergerak, mulut menyebut. Kalau antum malu bawa tasbih, segan, pakai metode zikir napas. Tarik sekali Allah, hembus sekali Allah. Orang-orang meditasi itu pun nafas, cuman mereka karena tak bertuhan, dia napas saja. Pejamkan mata, tarik nafas, dengarkan nafas Anda, lupakan semua. Kalau kita tak diajarkan begitu. Kita tidak diajarkan kosong, jangan sampai kosong. Kalau kosong setan masuk. Kita tak kosong, Allah. Jadi setelah saya tengok metode-metode zikir, ada yang menarik dari pusat naik ke otak, naik ke kanan pukul ke jantung, ada yang dari kanan berputar ke jantung, ada yang model kencang-kencang Allah. Semuanya metode. Bagaimana cara kau sampai kemari? Ada yang dari jalan depan, ada yang dari jalan belakang, ada yang dari jalan sana, ada yang naik mobil, ada yang naik helikopter, ada yang naik kapal selam. Itu namanya jalan. Tujuannya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak Ustaz lebih nyaman kalau bersolawat. Amalkan, mana yang paling nyaman itu untuk amalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya nyaman kalau zikir Allah Pak Ustaz. Amalkan. Tak putus dia Allah. Tak bersuara, tak berbunyi. Tapi dia terus di dalam, tak putus. Saya lebih nyaman yang nafas tadi Pak Ustaz. Sekali hembus Allah, sekali tarik Allah. Lebih nyaman. Mana yang antum nyaman, itu yang antum amalkan. Saya kadang-kadang nyaman ini, kadang nyaman ini. Semuanya baik, tak salah. Apa hukumnya memelihara anjing? Malaikat tak masuk. Malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Tiap hari amal kurang. Apa hukumnya membeli rumah kredit? Ketik Somat Moroko kredit. Buka handphonenya. Ketik Somat MOMAD sambung MOROCCO
spasi kredit. Sudah keluar? Kredit. Enter. Dapat? Tanggal berapa saya tulis? 25 Agustus. Sudah berapa lama? 12 tahun yang lalu. Antum di mana waktu itu? Ada mikrofon? Ada? Nah, bacakan. Mana yang udah bisa baca? Dapat? Bacakan terjemahan nomor 74. Mobil-mobil yang dijual, nah, baca. Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, baca. Mobil-mobil yang dijual mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, jika saya beli maka harganya bertambah. Jika harga kontan Rp15.000, maka dijual dengan harga lebih dari itu ketika dijual dengan cara kredit. Apakah ini riba? Tengok jawaban. Baca. Jawabannya, jual beli kredit ini tidak ada keberatan di dalamnya, terboleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Terus? Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga, ya, dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Ya. Ini dalilnya, baca. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Barirok dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Dijual dengan cara kredit 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Sudah ada kredit zaman Nabi. Aku beli Barirah ini dengan cara kredit 9 tahun, setahunnya 40 dirham. Maka kesimpulannya, kalau menjual barang dibeli dengan uang dengan barang, maka boleh. Antum punya rumah, saya beli. Aku beli rumah ini selama 10 tahun, 1 bulan aku cicil 3 juta. Tidak riba. Karena akadnya antara uang dengan barang. Yang riba itu adalah uang dengan. Sekarang saya tanya akad. Apakah akad beli rumah ini uang dengan uang atau uang dengan barang? Yakin? Yakin uang dengan barang? Ternyata tidak. Ternyata ada orang ketiga di antara kita yang disebut dengan finance. Jadi sebenarnya akad kita bukan uang dengan barang, karena barang itu sebenarnya dibeli cash. Tapi akad kita adalah uang dengan uang. Jadi yang dibayar itu adalah uang dengan uang. Uang dengan uang adalah riba. Jadi kalau pertanyaannya kredit, tengok dulu bentuknya macam mana. Bapak jual motor ke saya beli dengan cara kredit, tapi kita langsung tak ada finance. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi kalau ada orang ketiga, jangan ada orang ketiga di antara kita. Orang ketiga selalu merusak hubungan. Jelas? Jadi nanti ada apa-apa tinggal tulis Somad Morocco Kredit. Somad Morocco. Tadi malam ada yang nanya, Ustadz, apa hukum rokok? Tinggal tulis saja di Google itu, di YouTube tuh, YouTube, tulis di searchnya tuh UAS rokok. Langsung keluar. Tentang masalah dukun Ustadz, tinggal ketik aja UAS dukun. Dukun. Tentang kredit Ustadz, tinggal tulis saja UAS kredit. Inilah kadang jamaah nih, sudah ada pun tinggal mencari, menonton, tak bisa aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Zikir pagi petang tuh habis asar atau habis maghrib? Habis asar baik, habis maghrib bagus. Tak bisa habis isya, tak bisa juga habis isya mau tidur malam. Tak bisa juga mau tidur malam berdoa supaya besok subuh masih hidup. Takutnya tak hidup besok subuh. Karena saya pikir tak boleh habis maghrib. Boleh habis maghrib. Habis asar, habis maghrib, habis isya, mau tidur malam. Mohon doanya agar bisa menggugurkan dosa senantiasa dalam ketaatan. Amin. Bagaimana, apakah boleh seorang melakukan dosa kemudian dia langsung taubat? Setelah taubat diulangnya lagi, dan hal tersebut diulangnya lagi. Itu namanya fasik. Melakukan perbuatan yang salah dengan penuh kesadaran namanya fasik. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal. Orang yang fasik disesatkan Allah. Begini, gambarannya begini. Ustadz Somad, katanya Ustadz mau tablik akbar di Rokan Hulu ya? Ya. Boleh kami ikut Pak Ustadz? Boleh. Jalannya Pak Ustadz, nanti dari Rimbo Panjang terus ke Bangkinang. Saya udah jalan duluan. Saya sudah di Pasir Pengarayan Islamic Center. Kemudian dia telepon. Nanti kau lewat Bangkinang, habis itu Kuo, habis itu Rantau Berangin, sampai di Rantau Berangin belok kanan. Sampai Rantau Berangin belok kanan. Ingat ya? Iya. Saya udah sampai di Pasir. Tak lama dia nelpon. Ustadz, saya di Bangkinang. Ayah terus aja, terus. Ustadz, saya sudah di Kuok Pak Ustadz. Ya terus, nanti jumpa jembatan. Tak lama sesudah itu, ada agak-agak 1,5 jam. Ustadz, kami udah di Pangkalan Ustadz. Terus saya bilang, terus saja lah kau terus. Kenapa saya marah? Kenapa saya marah? Karena tak ikut arahan saya. Tadi saya bilang belok kanan. Itulah makna orang disesatkan Allah. Jadi kalau antum bertanya baca ayat, kok ada orang yang disesatkan Allah? Kenapa Allah menyesatkan? Karena fasik. Orang yang fasik itu dihukum Allah di dunia dengan disesatkan dia. Kami baru aja lewat Pangkalan Pak Ustaz. Terus saja Rasul, tak usah lagi datang ke, tak usah lagi ikut saya. Teruslah kau ke sana. Saya menjelaskannya dengan ilustrasi biar supaya paham, ngerti. Nah, itulah makna. Jadi jangan bingung untuk baca ayat. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudilluhu falan tajid wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah? Kadang jamaah ini dia bingung cuma enggak mau bertanya. Disesatkan Allah. Kok disesatkan Allah? Disesatkan Allah karena fasik. Jadi kalau antum buat dosa terus padahal antum sadar, antum akan disesatkan Allah karena fasik. Jangan buat dosa dengan penuh kesadaran, karena kamu nanti jadi fasik. Kalau sudah fasik, kamu disesatkan Allah sebagai hukuman di dunia. Na'udzu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala umuran illa yassartaha. Mudahkan segala urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Wala hajat wala raghiban illa anjabtah.
yang belum punya keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawwajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Satu grup WhatsApp tuh berapa bisa isinya? Buat Ustaz, grup WhatsApp kajian Riyadhus Shalihin masukkan. Buat. Jadi kalau ada info-info datang supaya kita berjamaah. Mudah-mudahan bisa lebih banyak. Ajak kawan-kawan. Kita tak ada kepentingan dunia, tak ada urusan. Yang penting mau dia mengaji. Kita share melalui Instagram, share setiap hari Selasa pagi atau Selasa sore, posting di Instagram antum. Kita akan ngaji Riyadhus Shalihin. Musola, masjid, masjid, musola, masjid, masjid, musola, liang lahat habis. Jumpa kita di masjid. Ada apa-apa, jumpa di masjid. Saya tinggal di Pekanbaru, di Rimbo Panjang, tak pernah jumpa Ustaz Somad. Pembohong kau tak datang. Jangan salahkan Ustaz itu. Itu Ustaz eksklusif, itu Ustaz kelas atas, tak mau ngisi pengajian di musola, maunya diundang pejabat, maunya kalau di kantor, maunya kok naik pesawat. Pembohong kau, penipu kau. Marah Ustaz? Enggak, lapar aja sedikit. Sholli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat isyraq kita 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un